Ini udah dipijitin ya? Alhamdulillah. Nah, ini sudah anteng. Kalau tadi masih teriak-teriak. Ya, ini sudah anteng. Alhamdulillah. Tapi di sananya sudah diurut belum tadi? Belum. Ini agak ngangkat ya, di sini ada tebal. Ya. Oke, gini Bu cara melihatnya. Tulang belikat ini cara melihatnya. Ini posisikan seperti ini. Kita tekan, ya Bu ya. Kita tekan dengan beban tubuh yang sama. Oh iya. Jadi gimana Bu? Monggo. Ini Komentari. Oke. Kiri. Nah, kalau kiri lebih mumpung, pantas karena tadi begitu ditekan, beliau keserah. Sekarang sudah tahu ini sudah dilenturkan begini, tinggal kita ke atas. Sebentar, saya mau tunjuk sama Ibu tadi di mana lumbar 4, lumbar 5 supaya mudah ya Bu ya. Kita kasih peraga dulu. Betul itu pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama kalau kita mau menyelesaikan di sini, tadi itu yang dikatakan kenapa Pak 2 hari enak kan hari ketiga sudah nggak enak, ya Bu ya. Nah, karena di sini ada yang saya katakan ingin saya sampaikan bahwa perlu ada ya, mohon maaf ya, gendong sebentar, gendong sama Pak ini ukuran skala ya. Jadi di sini kalau kita mau mengetahui lumbar 5 dan 4, begitu sakrum kita tekan, koksit ini ditekan, begitu ada turunan pertama dan nyangkut tangan kita, itu 5 ya, 5. Kemudian dorong terus ke sini, ada kedua 4, 3, 2, 1. Begitu. Kalau yang selebihnya gemuk badannya butuh penekanan yang lebih kalau kuat. pas di tengah ini, Ibu kalau meraba di tengah sini, contoh. Oke. Bentar. Oke. Kalau pas meraba, tangan kita di tengah. Ini saya ya. Apa ini ilmu apa? Amalnya banyak. Jadi kita mau meraba yang pertama itu di tengah untuk mengetahui ini yang tadi itu koksit, saya tekan. Oke. Begitu ada jeluk pertama nyangkut, ini adalah 5. Ya, 5. Nah, kalau ada au tandain. Naik lagi. Nyangkut ini 4. Tapi yang au-nya ada di sini. Nah, ya. Artinya begitu sampai sini dan nanti di tempat-tempat lain mungkin akan ada lagi au-au yang lain. Ya. Tapi tandain yang pertama ini dulu. Oh, diulang-ulang itu di sini. Betul. Nah, memperbaikinya bukan di tulang itunya, tapi di kiri dan massage. Nah, sebelum ini dilakukan Bu, oke, saya pakai peraga, soalnya ini nggak boleh dibuka. Peraganya mana tadi? Harus selesai dipasang. Terima kasih ya Bu. Oke, saya ingin tunjuk mana yang harus kita. Begitu tadi jelek begini, ini yang sakit Bu ya. Nah, kita akan mengurut sepanjang ini ke sini. Sepanjang ini ke sini. Saya beritahukan sama ibu-ibu. Iya, ini kenapa jadi pink apa tangannya? Betul. Kakinya tinggi sebelah ya. Betul. Saya ingin tahu sama ibu-ibu, ini manfaat lain dari membetulkan yang ini. Untuk wanita yang menstruasinya tidak tepat waktu, sakit saat mau datang dan tidak teratur, ini sangat bermanfaat. Jadi Ya, Bu ya? ya, Pak ya. Iya, antara 5 dan 4 ini gitu. Tapi sebelum ini semua dilakukan, ini dulu. Nih. Yang ini kiri dan kanan, Ibu dorong sini. Oh, dorongnya ke bawah. Dorong ke sini, betul. Dorong kiri dan kanan, dorong. Dorong, ini habiskan, Bu. Ini habiskan. Posisinya dari sana. Saya mau ke sana boleh nggak? Ya, karena caranya juga harus betul. Tidak boleh dari samping, nggak ada power. Nggak ada power. Ya. Dari atas kakinya ya, Pak ya. Ya, betul. Mas maaf ya, Mas. Jenengan sedang berbagi ini, jenengan bisa. Ini Bu ya. Ini ya. Ini ikut sini. Ini ikut sini. Terus ikutin. Begitu sampai sini, dan Ibu tahan sebentar, karena dia pasien akan bertahan nih. Ibu hitung napas dia. Pada saat Ibu tahan, dia akan hembus. Ibu masuk. Pas dekat panggulnya ya, Pak. 2-3 kali dia akan bertahan.
mungkin keempatnya sudah. Ya. Maka bersabar di situ. Jangan begitu nyangkut. Jangan, nggak boleh. Tahan aja. Di sini, tahan dia. Tapi kan ada keluarnya napas. Pada saat dorong 2-3 kali dia bertahan seperti ini. Keempat kelimanya sudah sudah ringan nanti. Sudah bisa senum kalau dibalik-balik. Ini sama. Kemudian kita lakukan. Ya, betul. Ada di situ. Ini semua Bu. Ini akan memberi pengaruh kepada kaki. Jadi saya ulang dari atas. Ini jeroannya kepala. Cervical 1 sampai 7. Mulai nyambung ke pundak, mulai nyambung ke organ dalam, paru, hati, liver, terus ke jantung ke bawah, mulai ke bawah, mulai dari 10, ini ke ginjal, ureter ke bawah terus. Ini sudah urusannya pinggul sama kaki. Jadi kita tempat-tempatnya itu harus tahu, itu ada di tayangan tadi. Ibu semua dapat materinya, insya Allah. Seperti itu. Paham sampai sini? Saya akan eksekusi yang ini bawah, ya. Diceritakan sudah melakukan yang tadi. Saya akan lanjutkan. Saya pegang dulu. Masih pakai, Pak? Sudah dulu. Ibu-ibu, ini adalah bagian finishing. Finishing. Saya menekan kiri dan kanan karena nanti jangan anggap ini ngelihatnya enak. Begitu ini ditekan kiri dan kanan, kalau yang masalah ini guling. Ya. Jadi tetap kita berhati-hati, jangan lepaskan sebelum ditekan. Ini rumusnya. Ya, bergantian. Nah, ini untuk memainkan peran fungsi tulang pelvis di sini. Ya, Bu ya? Oke, seperti itu. Oke, cukup sampai sini. Perlahan di daerah yang tidak ada rusuk. Kemudian tekan lagi daerah sini. Seperti ini, oke. Setelah selesai itu, ini yang tadi dipertanyakan kenapa 2 hari 3 hari terus nggak enak lagi. Nah, enaknya sini punten Ibu Bogor kan dari Bogor ya. Kita ke Bogor, Pak. Oke. Ibu perhatikan tadi ada indikator belikat mana yang bermasalah atau belikat mana yang sakit. Ini sama ya. Ini sama, tekan begini, reaksinya tidak ada. Karena tadi ini sudah diselesaikan. Sebetulnya kita menekan dulu ini baru menyelesaikan dengan ini, ya Bu ya. Oke, ini saya anggap selesai. Ini sudah seperti ini, saya harus menekan ini. Jadi tulang pelvis kita pegang, kita akan hentak ke sana. Ini yang menjadikan awet, Bu. Kenapa awet? Bayangkan lagi-lagi peraga. Ibu luar biasa. Lagi-lagi. Jadi kalau saya ini tekan, maka kira-kira ini ikut ngeregang nggak kira-kira? Dengan catatan, tadi kita sudah melakukan urutan di bawah, urutan di kiri dan kanan, urutan ini semuanya sudah rileks. Tulang itu Bu dalam tubuh berserakan, kecuali dia dilekatkan oleh otot urat yang tadi kita lihat, ya maka dia akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan tugasnya apabila otot uratnya berfungsi dengan baik. Tulang berserakan aja 360 keping itu kalau tidak dirangkai dengan dia. Nah ini saya ingin hentak karena saya anggap semuanya sudah rileks. So kita akan coba meregangkan ini. Jikalau di setiap ruas ini ada himpitan yang mengganggu organ yang berhubungan dengan ini, dia akan rileks, dia akan melentut. Ibu boleh pegang. Oke, lihat cara menekannya. Disimpan di sini. Di pinggang ya, Pak? Pelvisnya ya Bu ya. Pas di pinggang Pak Ya kita. betul. Seperti ini. Tubuh kita dibebankan ke sini. Ini terapisnya juga jadi dapat terapi juga. Ya, ke tangan. Berat badannya ditumpuin. Jangan menekan ke bawah sini, tapi menekan ke arah Ke bawah. ya, gitu ya. Seperti ini, kita ayunkan tubuh kita. Ini terlalu tinggi ya, dia punya tempat tidur. Oke, saya tekan ke sana. Ya. Ini seperti itu. Jadi diharapkan di sini sudah mulai regang. Ini yang saya katakan, inilah rahasia kenapa orang ketika mau cracking takut.
berat, gede. Padahal ini sudah lentur-lentur semua, renggang semua. Lihat. Ini juga di sini sudah membuat kaku, tarik sini. Ibu boleh mundur sedikit. Nah, ini simpan di sini. Fokus kita memperhatikan gerakan di sini. Kalau femur dia agak keluar, femurnya nongkrong. Femur itu apa? Tulang duduk yang situ ya. Nah, ini kita bisa hentak seperti ini. Ayun, perhatikan gerakan pasien. Kalau dia kesakitan, jangan lanjut. Ya, berarti posisinya memang lagi salah. Begitu ya Bu ya? Ini tekan ayun. Seperti ini. Ayun. Ayun hentakan. Bukan itu ya. Bukan wah, gitu ya. Pesta-pesta, bukan. Ini santai aja. Nyender aja kita. Iya, betul. Pun diseimbangkan, Bu. Kalau berat tubuh di Ibu saya. Oh iya. Kalau nggak ada contoh, nggak dapat ilmu mereka dulu. Setuju, Bu? Betul. Mau dibagi, Bu? Dengan senang hati gitu. Ini sama. Seperti ini ya. Jangan kaget pada saat kita menekan ayun begini tiba-tiba bunyi bluk ya. Bukan Peluk Bu, kentut. tulang masuk. Kalau dut juga biasa katanya. Kalau terapis itu kan serba maklum. Kurang dengar ya. Malah ditambah kata-kata itu. Keluarkan aja begitu maklumnya dia. Kayaknya tadi pagi ada yang update itu. Oke. Ini Bu, kalau sudah seperti ini, sudah ringan seperti ini, kita mau menekan ruas-ruas ini. Mohon maaf ya, ini Pak Anwar ada minor scoliosis. Apa itu? Lihat lingkungannya. Set gitu ya. Iya. Itu yang saya bilang, kasih minyak. Mana minyaknya tadi? Di sana tadi, di sana. Tadi diambil sama siapa? Ini maksud saya, anak-anak kita, cucu kita, yang pagi hari, setelah mandi ya, jangan sebelum mandi. Enggak, pagi-pagi juga kan. Maksudnya Bu, ini buat ngasih gambar Jejak tangan kita. ya. Kita gunakan ini boleh seperti ini. Ini perhatikan. Kita dorong saja di kiri dan kanan tulang belakang. Nanti apa yang terjadi? Ya? Ya betul. Silahkan. Lurus apa enggak? Belok. Itu. Belok. Pada kondisi yang ekstrim, cara menekan kita pada posisi miring itu berbeda. Ibu ya, nanti kan posisi miring ya finishingnya. Ini sudah tahu. Ini lengkungannya ke sini apa ke sana? Iya. Ke sini. Sepakat ke sini? Berarti ini kurang ke sana. Betul? Kalau kurang ke sana, tarikannya ada di sini. Ya, ini tarikannya ada di sini. Dipanggul ya, Pak. Kayak main-main itu aja, Bu. Kayak main-main itu. Makanya harus punya tulang. Supaya kita ini ke sini, arahnya ke sini. Maka posisi untuk orang yang skoliosis pada saat posisi nge-crack miring itu berbeda. Arah satu dan arah yang sebaliknya. Jangan disamain. Ya. Jadi yang ini agak tarik sini, yang ini agak dorong nanti sana. Seperti itu. Oke, saatnya kita menekan ini. Enggak usah, pakai ini aja cukup kalau anak kecil. Nih, anak kecil. Udah bismika. Oh, ada batuk-batuk. Oke, ini kita mau menekan. Syarat menekan ini, ya, menekan itu artinya gini, Bu. Sapu lidi, ya, yang kita satuin gitu. Iya, Bu. Oh, sorry. Oke, Bu. Tadi kita sudah urut, sudah hentak. Ini sedang regang-regangnya, Bu. Sedang regang-regangnya. Bagian bawah akan kita betulkan dengan memutar, bagian atas dengan menekan. Kenapa demikian? Berbeda karakter tulang di bagian atas dan bawah. Berbeda juga lengkungannya. Ya, Bu ya. Jadi bagian bawah dengan putaran. Nanti Pak siapa namanya? Pak Anwar akan diputar seperti ini. Ibarat sapu lidi kita putarnya gini. Ini ditekan ke sana, ini ke dalam. Kalau nggak kuat, Ya, Bu ya. bisa juga ya. Itulah kalimat nggak kuat ini jawabannya nih crack method. Jadi ibu semua kuat.
Begitupun yang ke sana, sama, ya. Tidak boleh mengatakan demikian. Ya. Nanti kita lihat mana yang boleh dilakukan di lantai, mana yang tidak boleh. Bagian ini, bagian miring saya tidak bolehkan di lantai. Kalau terapi lain boleh di lantai, monggo. Tapi bagi saya, karena putaran dengan geser beda. Ya, Ibu bayangkan kalau ini saya putar, ya, lutut ini tidak melewati tempat tidur, maka dia geser. Tapi kalau lutut melewati tempat tidur, dia akan masuk ke sini. Betul? Nah, begini. Tugas kita adalah memutar. Karena ini normal, ya. Dia hanya ada gangguan-gangguan di tadi. Tapi nanti pada bagian yang memang bergeser berbeda lagi. Ya. Janjian. Oke, kita akan menekan. Syarat untuk menekan adalah mengamati betul bahwa skapula kita sudah terbebas dari kekakuan. Jangan tekan ketika skapula belum bergerak seperti ini. Yun sewu, relax. Pegang di sebelah sini. Angkat bahu ini. Anwarnya diam. Bahunya juga diam aja. Diangkatnya Pak Tata. Perhatikan. Ini sudah boleh ditekan. Tapi kalau ini diangkat, badannya balik ini semua. Ini yang pun tidak bergerak di sini, nggak boleh ditekan di ruas ini. Ya. Satu, ini kemudian yang sebelahnya. Tekan seperti ini, angkat di sini. Ya, ini seakan sudah tidak ada yang mengikat. Ya. Ini masih agak sedikit kaku, ya. Berbeda dengan ini. Iya. Ya, karena yang gangguannya yang sebelah Kiri. karena yang tadi diurut ininya yang sakit sebelah sini. Sudah clear sampai sini? Clear. Baru kita boleh tekan. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Oke, untuk keamanan kita sudah paham kahil ya. Semua PB ini paham kahil. Kahil dari kahil ke bawah itulah yang saya sarankan boleh ditekan. Ya, karena kahil itu kan kalau dibahas sama Serkatur banyak hal di situ ya. Oke, kita amankan kahilnya, lupakan di situ, kita turun saja ke sini. Oke, bagian sinilah yang kita tekan. Seperti itu. Bagaimana tekanannya? Tekanannya adalah buat janjian. Buat perjanjian. Perjanjian habis ya? Sini Mas, soalnya licin kalau. Ini terkadang kita menekan ini bukan sekedar menekan, tetapi menekan dengan irama, ya, irama napas kita. Yang ketika pasien kita tekan, dia sedang mengembus, ya, ya. Kurang gede kali padahal tangannya gede. Ini ukurannya Bu, kalau terlalu besar. Iya Pak. Iya, ukuran tangan bulan. Oke. Ini anak-anak suka Bu kalau urut pakai ini. Ya. Saya awalnya dari anak-anak dia suka. Kalau saya nggak pakai, ujung tangan saya kasar, malu Bu saya duduk. Oh gitu. Oh, komplain tadi. Tukang urut belakangan. Kirain beneran. Ya, termasuk itu juga Bu. Nah, anakku suka mainan itu. Oke. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Menekannya sederhana aja. Ada pertanyaan sebelum saya ditanya, saya jawab aja. Pak Tata tangannya begini, wah, dan seterusnya. Tergantung kegunaan, tujuan. Ya, in details. Kalau kita mau mendetail, ada di ruas mana yang memang dikhususkan, maka kita gunakan ini. Jadi kita persis ya, fokus di situ. Tapi kalau hanya mau sedap-sedap, monggo saja. Nah, ini relax. Sedap ya. Ya. Oke, saya mau yang detail. Misalkan saya akan menekan di ruas ini. Mas Anwar, tarik napas. Tekan. Tekan di ujung sekali. Nih, bunyinya begini. Di ujung sekali. Aduh, itu langsung tekan. Di ujung sekali. Mas Anwar boleh disuarakan? Tarikannya. Oke. Susah deh. Satu sebelum. Taruh Mas. Tar dulu. Saya juga ntar dulu. Ada ini nggak bisa Oke. napas. Oke. Ibu, Bapak menyimpan tangan di sini. Jangan cari-cari begini. Ini pasien udah stres duluan. Mau diapain? Makanya gini aja, Bu. Nah, gitu. Ya. Mas Anwar, tarik napas. Hembus lewat mulut.
biasa saja. Nah, agak cepat dikit nggak apa-apa. Lagi? Ya. Ini kapan turun? Ikuti. Seperti itu. Lagi? Hembus biasa saja. Ya. Seperti itu. Yang bunyi. Jadi ikut saja naik turun. Dengar. Jangan begitu turun. Begitu turun, ya. Jangan kita bilang tarik napas. Ini udah keluar. Kita nggak usah ngomando, sekali aja tarik napas, Mas. Jangan bilang keluarkan, padahal udah keluar dari tadi. Ini pasien juga bingung nih.